Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan kajian ba'da zuhur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di tahun yang baru ini kegiatan lama kajian ba'da zuhur masih bisa terlaksana. Insya Allah kegiatan kajian ba'da zuhur hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Wahab LC. Alhamdulillah, beliau telah hadir di antara kita. Jazakallah, Ustadz telah bersedia memenuhi undangan DKM untuk mengisi kajian di siang hari ini. Kegiatan kajian hari ini akan berlangsung hingga pukul 12:55 Ustadz. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para jemaah yang hadir di Masjid Silatul Ulum, nanti bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Kepada jemaah yang menyaksikan melalui live streaming Instagram, nanti bisa, jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui live chat atau melalui nomor WhatsApp DKM Silatul Ulum. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya alim. Al-hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua melalui hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik dan hidayahnya untuk terus berikhtiar, berusaha untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini, Masya Allah, setidaknya saya akan mengangkat satu hal yang hari ini sangat berseliweran
dan meresahkan di media sosial, terutama bagi orang-orang awam. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini belum mendapatkannya, gitu ya. Karena kalau sudah dapat, tentunya akan sangat membingungkan. Karena hal ini kaitannya dengan masalah akidah. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, sebagian lagi tidak tahu, gitu ya. Cuma alhamdulillah hadirat rahimani wa rahimakumullah, sedikitnya saya akan memberikan kaidah ketika ada hal-hal yang tentunya menjadi perbedaan pendapat yang hal itu terus-menerus dari zaman dulu sampai hari ini tidak selesai-selesai. Namun tentunya hari ini semakin meresahkan karena terkadang orang awam tidak lengkap mendapatkan informasinya. Nah itu. Maka dari ini hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tuntut dari kita adalah kita benar-benar mengucapkan, mengikrarkan, meyakini, mengimani la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ikrar la ilaha illallah itu tidak ada artinya kecuali dengan ilmu. Makanya ayatnya adalah fa'lam. Ya, jadi apa? Kita dituntut untuk mengilmui diri kita agar kalimat la ilaha illallah yang senantiasa kita ikrarkan setiap sholat kita bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan ritual sholat kita, tapi harus betul-betul dengan ilmu. Itu artinya sebelum kita mengikrarkan la ilaha illallah dengan ilmu pun berarti harus mengenal Allahnya terlebih dahulu. Nah, karena dituntut untuk segera la ilaha illallah, maka kaidahnya mengenal Allah itu tidak boleh sulit, tidak boleh rumit. Mengenal Allah itu harus mudah. Harus mudah. Karena apa? Allah telah berikan mu'tiyatnya kepada kita. Allah telah berikan alat-alatnya kepada kita semua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini kaidah. Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati nurani yang gunanya untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kaidahnya bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Maka untuk mengenal Allah, satu kunci utamanya adalah memaksimalkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Sehingga apa? Sehingga di dalam ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, surat apa? Surat apa? Al-Ahad
ayat 1 sampai 5 Allah memerintahkan untuk apa? Membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Dari ayat pertama sampai ayat kelima Allah memerintahkan kita untuk membaca, tapi Allah tidak menyampaikan objek bacaannya, hanya Allah menyampaikan cara membacanya, kaidah dalam membacanya. Jadi apa? Setiap bacaannya harus senantiasa menyertakan Allah. Objek bacaannya Allah tidak sampaikan. Karena apa? Objek bacaan itu sangat luas sekali. Seluruh alam semesta ini merupakan objek bacaan. Maka di akhir surat Fussilat Allah sampaikan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah perlihatkan tanda kekuasaannya di seluruh alam semesta, termasuk di dalam diri kita semua. Ya, Allah perlihatkan sebagai objek bacaan kita agar kita bisa mengenal Allah. Sehingga apa? Lihat bagaimana konsep-konsep yang diajarkan oleh para nabi dan rasul di dalam Al-Quran ketika mereka mengenalkan Allah kepada kaumnya. Tidak rumit-rumit, walaupun yang diajak beriman, yang dikenalkan tentang Allahnya itu adalah orang-orang para pembesar seperti hanya raja. Tapi menyampaikan konsep tentang Allah, menyampaikan tentang Allah dengan hal-hal yang mudah. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Raja Namrud. Padahal yang diajak debat ini siapa? Raja. Pantesnya gitu ya, kalau yang diajak debatnya raja, seharusnya tema-temanya harus tema yang berbobot. Apalagi ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata mengangkatnya dengan tema yang sangat mudah. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan wa qala Ibrahimu Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim mengatakan kepada rajanya, Tuhanku itu, Allah itu yang menghidupkan yang mematikan. Tema yang sangat mudah untuk kita pahami, tema yang setiap hari fenomena kehidupan dan kematian itu kita temukan. Kehidupan dan kematian itu tentunya tema yang setiap hari itu kita temukan, dan kita mudah untuk mengambil kesimpulan kalau kehidupan kematian itu urusan Allah SWT. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kehidupan segala sesuatu yang makhluk yang hidup. Contoh Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin terkadang kita dimanapun, di rumah atau dimanapun, kadang-kadang diganggu oleh nyamuk. Ya, nyamuk itu lagi anteng nyedot darah kita, kemudian kita udah siap-siap nepuk, tapi ternyata lolos, meleset. Itu artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan untuk nyamuk hidup. Tapi ada nyamuk baru aja nempel, kemudian cepok kepuk, belum aja nyedot, udah mati duluan. Itu artinya apa? Mati. Ya kan? Mati hidupnya itu di tangan kita atau di tangan Allah? Allah. Di tangan Allah. Karena apa? Kalau Allah masih mengizinkan untuk hidup, meleset itu bisa terbang. Pun begitu juga, mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
seperti halnya ikan di kolam tukang mancing. Kalau belum saat waktunya hari itu untuk digoreng, itu udah kena kail aja bisa lepas. Betul tidak? Belum lagi kehidupan manusia yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan sekitar sebelum saya berangkat ke sini, saya mendapatkan kabar duka ada salah satu guru tim kami meninggal dunia yang usianya jauh di bawah saya. Kemarin coba musim pandemi, waduh, masya Allah, banyak loh usianya yang jauh lebih muda daripada kita, ya kan? Allah cabut begitu saja. Tapi ternyata banyak juga yang usianya lebih senior daripada kita, gitu ya. Tapi ternyata masih sehat-sehat aja, anteng-anteng aja. Pandemi pun lewat, lolos, gitu. Sehingga apa? Hal ini tentunya sangat mudah untuk kita pahami. Kematian kehidupan ini mudah banget kita menyimpulkan ya urusan Allah. Walaupun ternyata setelah itu Namrud mengatakan, oh saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia ngambil 2 orang tahanan, ya, orang yang sudah dipenjara. Kemudian yang satu seharusnya dibebaskan, yang satu seharusnya dihukum pancung, dibalik sama Namrud. Ya, yang harusnya dihukum pancung malah dibebaskan, yang harusnya dibebaskan malah dipancung sama Namrud. Tuh ya, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan, gitu kan? Nah, lihat Nabi Ibrahim, apakah mendebat hal ini enggak? Didebat lagi kan sama Nabi Ibrahim? Debat. Enggak debat. Dibiarin aja tema itu mah. Dan udah liar Namrudnya. Itu. Nabi Ibrahim nyari tema lain yang lebih mudah. Gitu loh. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah, Tuhan saya tuh yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Ini lebih mudah lagi kan? Lebih mudah lagi karena apa? Sok, mohon maaf. Kita ini akal kita yang Allah tugaskan tadi untuk ikra, untuk membaca apapun yang ada di alam semesta ini. Matahari yang begitu rapinya terbit dari sebelah timur, mungkin nggak kalau ini dikatakan oleh kita ini hukum alam aja? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Matahari sedahsyat itu nggak mungkin hukum alam loh. Pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya sehingga mudah bagi kita menyimpulkan, oh ini Allah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur. Kemudian kata Nabi Ibrahim, mungkin kalau bahasa kita ciksok, terbitin dari sebelah barat. Kamu hitam lagi kapal, ternyata apa? Namrud pun bingung dan akhirnya marah. Dan begitu. Artinya apa? Mengenal Allah itu konsepnya jangan diperumit, harus mudah. Dengan apa? Dengan memaksimalkan indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati nurani kita. Dengan apa? Membaca apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk apa-apa yang ada di dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga, tidak usah terlalu besar alam semesta, yang ada di dalam diri kita saja. Tidak mungkin secanggih ini tubuh kita, nggak mungkin ini dikatakan hukum alam. Karena apa? Kalau hukum alam pasti ada errornya. Jangankan hukum alam buatan Cina aja, mohon maaf. Ini kalau tubuh kita buatan Cina, udah rusak dari dulu kayaknya. Sok, coba masya Allah alat pencernaan kita aja sok hitung. Coba tafakuri hitung berapa jenis makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Kalau orang Sunda makan, masya Allah, yang dari aci aja. So, cimo, cilok, cibai, cireng,
cipuk, cino, banyak banget itu. Ya kan? Belum lagi yang dari aci tapi nggak ada cingnya. Bosok tahu, batagor. Itu udah aci juga kan? So, kerupuk dari aci. Berapa jenis makanan coba yang masuk ke dalam tubuh kita? Ya kan? Ini tuh enggak rusak. Mungkin nggak kalau hayat ini tuh hanya sekedar hukum alam? Kan mungkin. Ini pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya. Dan dengan kita membaca alam semesta ini, yang mudah untuk kita simpulkan adalah ini penciptanya adalah Allah. Maka ini lagi-lagi mengenal Allah itu tidak boleh rumit-rumit. Makanya kaidahnya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kita pikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan kita tidak boleh untuk repot-repot memikirkan zat Allah. Karena apa? Ciptaan Allah saja yang ada di alam semesta ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi dalil dalam mengimani, mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. So, Masya Allah, begitu rapinya Allah mengatur matahari, begitu rapinya Allah mengatur hujan, begitu rapinya Allah mengatur tubuh kita aja coba. Ya, Allah ngasih rambut yang terus-terusan tumbuh sehingga menjadi rezeki tukang cukur. Ya kan? Tapi yang sekiranya bahaya Allah tahan. Kan kalau rambutnya memanjang agak bahaya. Tapi yang sekiranya bahaya dan akan merepotkan kita Allah tahan. Seperti hanya gigi. Kebayang nggak kalau gigi manjangan? Mungkin di pinggir-pinggir jalan itu ada jasa potong gigi gitu. Repot kok. Wong sekarang dengan permasalahan gigi yang tetap aja kerepotan dokter gigi nih. Ada kasus bolong lah, kasus apalah, kan gitu loh. Ya kan? Ada yang harus dicabut, ditambal, ini kan gitu. Kebayang coba kalau gigi manjangan. Repot. Ya kan? Ada zat-zat yang dari dalam tubuh ini harus Allah keluarkan. Ada juga yang Allah tahan di dalam. Ada yang kadang keluar tapi nggak habis-habis. Ada yang nggak dikeluarin tapi nggak banjir-banjir. Contoh air mata coba. Kan laki-laki kapan sih nangis? Tapi nggak ada ceritanya kebanjiran atau sampai harus dikuras. Nggak ada kan? Kemudian mohon maaf, rata-rata yang gampang nangis sama perempuan. Misalkan perempuan sering nangis, ada nggak ceritanya sampai kehabisan air mata? Cuman hanya sekedar apa ya? Istilah doang kan gitu. Kan pada kenyataannya enggak. Nggak ada ceritanya soal bapak ibu kalau penasaran datanglah ke Cicetok nanya ada nggak yang refill air mata? Ya kan? Sehingga apa? Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alam semesta ini tentunya seluruhnya ini Allah ciptakan dan Allah atur. Pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita dan yang tidak boleh dijangkau oleh akal kita, itu merupakan ujian iman. Karena iman itu sendiri tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, bukan tasdikun bil akli, bukan membenarkan dengan akal sampai akal terus-menerus ngotak-ngatik segala sesuatu harus
tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawari wal arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkannya dengan seluruh anggota tubuh. Maka dari ini para ulama mengatakan bahwa iman yang terbaik setelah para nabi dan rasul itu adalah imannya para sahabat. Kenapa coba? Karena mereka untuk beriman, mereka mematikan akal. Mereka gak harus paham dulu, tapi mereka langsung terima aja. Mereka langsung terima, diterima. Nggak harus dicerna dulu oleh akal, nggak harus dipikirkan dulu oleh akal. Itu hakikatnya iman. Karena apa? Hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal, terlebih lagi hal-hal yang gaib. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib, itu urusan iman yang kita tidak bisa menyelaminya dengan akal kita. Nah, yang paling mudah itu adalah kita terima saja. Kita terima aja dengan iman yang tidak selesai. Itu kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mereka imannya paling utama setelah para nabi dan rasul, karena mereka nggak pikir dulu untuk iman itu. Karena apa? Karena tadi yang bisa dipikirkan oleh akal, alam semesta yang bisa diterima dengan akal sudah menjadi dalil, sudah cukup untuk dipakai mengikrarkan la ilaha illallah. Sehingga apapun yang kaitannya dengan urusan Allah, kalau itu hal yang zahir yang bisa dipikirkan oleh akal, maka hal itu bagian dari akal kita. Kalau hal itu merupakan hal gaib yang bukan wilayah akal, maka para sahabat mematikan akal mereka, langsung beriman. Nah, contoh yang tidak jauh-jauh saja, yang kaitannya dengan bulan Rajab yang banyak di Indonesia diperingati, ya kan? Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Kan itu tuh Masya Allah, sampai ketika Rasulullah menceritakan di pagi harinya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, sampai ada para sahabat radhiyallahu anhum itu yang sempat ragu. Karena apa? Karena nggak bisa diterima dengan akal. Kenapa? Karena mereka tahu Masjidil Aqsa itu aja. Karena kalau hal-hal yang turun dari langit seperti Al-Quran, mereka bisa langsung meyakini. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dikasih tahu oleh Abu Jahal? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangankan Rasulullah datang ke Masjidil Aqsa kemudian mengatakan naik ke langit, Al-Quran saja yang dia katakan bahwa ini turun dari Allah, saya percaya. Padahal kan banyak orang yang mendustakan Al-Quran dan yang menuduh kalau Al-Quran itu karangan Rasulullah. Ya kan? Nah, ketika dikatakan oleh orang yang mendustakan Al-Quran kalau Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW, potensinya besar atau tidak? Boleh jadi potensinya besar dan banyak yang menerimanya, betul tidak? Tapi kalau Rasulullah SAW ke langit, untuk mendustakannya lebih besar lagi, gitu loh. Karena Abu Bakar As-Siddiq, ya, jangankan Rasulullah datang ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit, ya kan sudah dari sebelumnya juga dikatakan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Saya percaya kok. Apalagi hanya Rasulullah datang ke Masjidil Aqsa, apalagi Rasulullah naik ke langit. Apa sulitnya bagi saya untuk mempercayai? Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya
Di depan saya ada tembok yang jelas-jelas warnanya hitam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, ini tembok warnanya putih. Maka saya akan salahkan mata saya dan saya benarkan Rasulullah SAW. Itu iman, gitu loh. Itu iman. Makanya apapun yang datang kepada Rasulullah, baik itu dari Al-Quran ataupun ucapan-ucapan beliau, para sahabat itu gak ada yang usil nanya, gak ada yang iseng-iseng nanya, gitu loh. Mereka langsung iman. Mereka benar-benar menghormati Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan Al-Quran. Ketika ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bukan tidak ada kesempatan Rasulullah untuk menjelaskan, bukan. Tapi memang itu menjadi ujian iman. Agar apa? Agar kita selesai cukup mengimaninya saja. Begitu. Sehingga apa? Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu menjadi wilayah tafsir yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu merupakan wilayah ayat-ayat mutasyabbihah yang bukan tidak terpikir oleh Rasulullah dan para sahabat untuk apa? Untuk mentakwilkannya. Tapi itu ujian iman bagi para sahabat yang tentunya ujian iman juga bagi kita semua. Sehingga ketika bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, kaitannya wilayah kita adalah cukup mengimani, dan itu wilayah urusan Allah, suka-suka Allah. Sehingga apa? Kalau kita mencoba menurunkan akal untuk mentakwilnya, maka mohon maaf, itu bakal banyak yang justru berbenturan dengan akal. Gitu. Karena apa? Wilayahnya urusan iman. Boleh kasih contoh sedikit? Ini yang sedang ramai aja sekarang, ya, yang sedang ramai tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad dan para ulama salafus shalihin yang lainnya kan membiarkan ayat itu urusan Allah. Sehingga apa? Bukan wilayah imajinasi kita. Ketika Allah mengatakan, menyatakan urusan Allah, suka-suka Allah, udah selesai. Wajib bagi kita untuk mengimani. Akal kita, ya kalau menggunakan akal pasti akan berimajinasi. Oh kalau begitu Allah butuh tempat, bukan Allah butuh tempat. Tapi ketika Allah pakai arasnya, salah Allah apa? Udah. Salahnya Allah apa? Dan bukan wilayah imajinasi kita. Ketika Allah sampaikan Allah istiwa di arus, Allah menyatakan kunci dengan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu beda dengan makhluk. Makanya bukan wilayah imajinasi kita. Yang pada akhirnya mohon maaf. Ini ya, mohon maaf. Ini orang-orang yang mentakwil tentang keberadaan Allah, gitu kan? Itu ternyata berseberangan dengan apa yang biasa dilakukannya setiap tahun memperingatinya, dengan diperingatinya. Padahal yang meyakini Allah di langit itu tidak ada istilah memperingati tiap tahun Isra Mi'raj. Tapi orang yang memperingati Isra Mi'raj, ya, orang yang senantiasa sibuk memperingati Isra Mi'raj tiap tahun, justru tidak meyakini kalau Allah di langit. Padahal Isra Mi'raj itu memperingati kalau Rasulullah itu naik ke mana? Nah itu makanya bukan wilayah akal kita. Dan gak akan sampai akal kita. Cukup dikunci dengan laisa kamitslihi syai'un. Selebihnya Allah mau mengatakan apapun dalam Al-Quran itu adalah ujian
Iman, seberapa iman kita, dah selesai. Dah iman maka percaya aja, dah selesai. Kalaupun Allah menyampaikan Allah yang zilu ila sama dunia fi kulli lailatin, kan gitu. Ya kan, di setiap Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian tiba-tiba para orang-orang yang pemuja akal gitu ya, para orang-orang, mohon maaf, orang-orang filsafat, kan mereka akan mempertanyakan terus, loh, lalu gimana? Kalau begitu berarti aras ditinggalkan, kan gitu. Nah, urusan kita atau bukan? Bukan. Urusan kita atau bukan? Bukan, itu urusan Allah, suka-suka Allah kan. Nah, ini wilayah kita adalah wilayah yang Allah tampakkan untuk kita, yang menjadi wilayah pemikiran akal kita, agar kita bisa mengikrarkan la ilaha illallah. Mengenal Allah lebih dekat, bukan memikirkan zat Allah, tapi dengan mentadaburi asma wa sifatnya Allah. Karena efek dari asma wa sifatnya Allah, kita pun merasakannya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, kita merasakannya kan? Semua asma wa sifatnya Allah, kita merasakannya. Nah, pikirkan dengan itu untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Allah, bukan memikirkan zatnya, karena bukan wilayah kita. Itu merupakan ujian iman. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya, ini waktu yang sangat singkat, itu dipersingkat saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak merasa puas dengan penjelasannya, ya, karena ini hanya sekedar rangkuman saja, gitu ya. Itu mungkin barangkali ada yang ditanyakan, didiskusikan, maka silakan. Maka kepada para jemaah yang hadir di masjid, jika ada pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada pertanyaan ya, karena memang waktu juga habis. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup dengan doa oleh Ustaz. Baik, untuk menambah keberkahan majelis ilmu ini, kita sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika radhiya ya Allah ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada
segala tutur kata yang tidak pada tempatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kajian ini telah terlaksana dengan lancar. Untuk mengakhiri kegiatan kajian siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kifarat akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.